Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright teman-teman semuanya, waduh ini welcome back to channel Fastpix. Dan seperti biasa ini adalah channel untuk membantuin lo public speaking. So mendingan subscribe sekarang karena gue bener-bener pengen ngebantuin lo banget buat jadi orang yang jago public speakingnya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang tips gimana caranya mengoptimalkan suara lo biar bagus dan enak didengar pas lagi public speaking. Ini penting banget nih, karena gue yakin lo semua pasti suka geli sendiri kan ya, dengar suara lo kan ya. Karena termasuk gue ya, pada masanya gue geli banget buat dengar suara gue sendiri. Atau mungkin lo pas lagi public speaking atau presentasi, lo mikirnya udah bagus banget penampilan lo atau suara lo. Tapi kayak reaksi audiens kok biasa aja atau nggak sesuai sama harapan lo. Nah ini mungkin banget terjadi sama lo. Dan kalau kondisinya kayak gitu, bisa jadi ada yang salah sama suara yang lo keluarin. Tapi tenang aja ya, gue bakal jelasin ke kalian semuanya gimana caranya buat optimalin suara lo biar bagus dan enak didengar pas lagi public speaking. So, langsung aja. Yang pertama banget ya, latihan pronunciation dan artikulasi. Ini langkah dasar kalau suara lo itu mau kedengaran bagus. Jadi sebelum lo public speaking, lo bener-bener harus latihan pronunciation dan artikulasi ya. Penyebutan kata-kata gitu ya. Dua hal ini tuh jadi kunci utama buat lo nyampein pesan kepada audiens secara jelas, gamblang. Dan kalau dua hal tadi itu masih kurang di diri lo, pesan yang lo sampein ke audiens tuh biasanya jadi nggak jelas teman-teman. Lo benar-benar harus bisa pastiin setiap kata-kata yang lo ucapin itu kedengeran jelas dan bisa dipahamin dengan baik oleh audiens lo. Coba pakai kata-kata yang sesuai sama materi yang lo bawa aja. Sebisa mungkin jangan pakai kata-kata yang sulit dipahamin sama audiens lo. Contohnya misalnya kayak teman-teman semuanya kita harus mengedepankan altruisme. Kan nggak ada yang tahu altruisme itu apa. Tapi kalau kita bilang teman-teman kita harus mengedepankan kepentingan orang lain terhadap kepentingan kita sendiri. Nah, itu kan orang lebih ngerti. Oh, oke, kita harus lebih berjiwa sosial gitu kan ya. Nah, buat ngelatih dua hal ini lo bisa mulai dengan latihan pernapasan buat nyiapin saluran vokal lo. Caranya gini, tarik napas dalam-dalam, tahan bentar, tahan 8 detik ya. Terus buang deh 7 detik. Pakai mulut. Lo bisa lakuin ini minimal ya 5-6 kali lah ya sebelum lo naik ke atas panggung. Karena ini ngebantuin lo biar nggak tegang lagi pas lo lagi ngomong. Habis itu lo juga bisa ngelakuin yang namanya senam mulut. Gerakin mulut lo. Coba untuk buka lebar-lebar kayak orang lagi nguap. Nah ini namanya the lion face ya. Ini biar rahang lo itu nggak tegang teman-teman semuanya. Jadi kayak gue biasa akan wah gitu sebelum gue naik ke atas panggung. Selanjutnya lo bisa ucapin huruf-huruf vokal A, I, U, E, O. A untuk ayam, I untuk ikan, U untuk udang, E untuk edan, O untuk orang gitu. Jadi pas ngucapin mulut lo itu benar-benar harus dibuka lebar biar jelas. Lo juga bisa ngelakuin yang namanya tongue twister. Itu tuh kayak serangkaian kata-kata atau kalimat yang punya bentuk dan pengucapan yang hampir sama dan susah buat diucapin. Contohnya gini, 1 biru 2000, 3 biru 4000, 5 biru 6000, 7 biru 8000, 9 biru 10000. Atau, dudung, ambilkan dandang di dinding dong dung. Nah, itu juga boleh teman-teman, diulang-ulang, oke? Nah, tongue twister ini bakal ngebantuin lo buat mengkondisikan suara lo biar artikulasinya tuh jadi jauh lebih bagus teman-teman. Oke, yang kedua nih ya, kontrol nafas pas lagi bicara. Kan kebanyakan orang itu ketika lagi berbicara itu ngos-ngosan pas lagi ngomong. Kayak orang lagi dikejar sama maling gitu. Padahal ini tuh nggak bagus tau. Soalnya kalau lo ngomong ngos-ngosan, bukan lo aja yang capek, tapi audiens lo itu juga bakal capek ngedengernya. Pernah kan denger public speaker yang emang kalau lagi ngomong tuh aduh kayak orang capek banget gitu. Gue sih pernah ya lihat public speaker yang kayak gitu. Gue juga jadi capek gitu. Ngos-ngosan pas lagi ngomong itu bikin pesan yang lo sampein jadi nggak kedengeran jelas. Karena lo pasti ngomongnya yang pertama bisa jadi kecepetan, yang kedua lo nggak siap sama grogi lo atau gugup lo gitu. Just gue udah pernah sering banget bahas ya masalah grogi itu gimana cara ngatasin di video-video yang ini deh ya. Yuk lo tonton aja deh, banyak banget video tentang ngatasin grogi. Jadi audiens tuh gak nanggep maksud lo apa gitu. Coba deh lo kontrol nafas lo tadi pakai teknik pernafasan 478. Karena itu tuh kunci biar suara lo itu kuat dan juga jelas. Lo juga harus sering latihan pernapasan karena itu dapat ngebantuin lo mengontrol nafas biar suara lo jadi terdengar lebih mantap. Atur juga ritme pernapasan lo biar lo gak buru-buru atau kelambatan pas lagi ngomong, oke? Nah, kalau lo udah bisa kontrol nafas lo bisa masuk ke langkah ketiga. Variasin kecepatan bicara lo. Ketika public speaking, lo juga harus bisa sesuaiin speed atau kecepatan bicara lo. Jangan sampai speed bicara lo tuh kayak kenceng banget karena bikin lo tuh kelihatan gugup. Dan audiens tuh malah jadi justru tuh susah banget buat nangkep materi yang lo sampaikan teman-teman semuanya. Tapi jangan juga kelambatan karena bikin lo kelihatan ke orang lagu-lagu dan gak yakin gitu.
dan bikin audiens tuh bosen lah dengarnya. Masa nggak bosen sih lihat gue ngomong kayak begitu, ya nggak sih? Nah pertanyaannya Bang Dava, gimana caranya buat variasiin speed bicara? Simple. Caranya gampang banget, lo tinggal atur tempo bicara lo sesuai dengan kalimat yang lo ucapin. Lo bisa lambatin tempo bicara lo buat ngasih penekanan pada kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Ini bisa lo lakuin pas ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang menurut lo penting banget buat audiens cerna. Biar audiens bener-bener nangkep nih apa yang lo sampein lewat speed bicara lo yang mantep tadi. Tapi ya ada juga momen dimana lo tuh harus bicara dengan tempo yang lebih cepet. Misalnya ketika lo mau nyampein sebuah kalimat penyemangat gitu kan ya. Kan biasa kalau motivator-motivator gitu suka nyampein kalimat penyemangat gitu kan. Atau kalimat orasi. Nah lo bisa tuh ngomong agak sedikit lebih cepet. Biar apa? Biar audiens tuh kebakar juga semangatnya. Cek kali masa pas lo lagi ngomong, gimana semuanya? Masih semangat kah hari ini? Kan aneh kalau kayak gitu kan. Tapi kalau gimana semuanya? Masih semangat kan hari ini? Nah itu kan enak ya. Kalau misalnya temponya pas. Jadi pas aja semuanya. Lo juga harus bisa kasih jeda teman-teman pas lagi momen-momen tertentu. Karena ini bisa jadi senjata lo buat narik perhatian audiens pada poin-poin penting yang pengen lo sampein. Misalnya nih ya, abis nyampein satu poin yang menurut lo keren banget dan penting banget, lo bisa diem sejenak deh ya sebelum mengungkapkan poin-poin krusial lainnya yang bikin audiens lo itu ngelihat kayak waduh dramatis misalnya gini. Teman-teman semuanya, kita harus mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Lo kasih melotot-melotot dikit tuh boleh. Jadi ada pesan yang kuat dan juga memorable dari public speaking lo. Lo juga bisa kasih waktu audiens buat mikir atau mencerna informasi yang lo sampein. Karena itu penting buat ngejaga keterlibatan mereka. Kalau gue nyebutnya ini theater of mind. Jadi ketika lo kasih jeda, lo bakal membantu theater of mind-nya audiens. Setiap orang tuh punya teaternya sendiri di kepalanya. Ketika lo ngomong panggung, orang ada yang mikir panggung warna putih, ada yang mikir panggung warna hitam, ada yang warna merah gitu kan ya. Ada yang mikir panggungnya podium, ada yang mikir panggungnya panggung konser gitu. Jadi macam-macam. Itu theater of mind yang beda-beda. Jadi nggak masalah, kita biarkan orang itu dengan imajinasinya gitu. Ini juga penting nih, volume suara itu juga harus sesuai pada tempatnya. Misalnya, lu public speaking di ruangan yang kecil atau nggak gede. Ya udah lu nggak usah ngomong kenceng-kenceng lah. Buat apa sih teriak-teriak gitu kan ya? Kasian juga audiens yang paling depan. Pulang dari acara lu bukan nambahin insight baru, malah ke dokter THT. Cukup yang kecil aja, yang penting udah cukup kedengeran sama audiens lu gitu. Jadi suara tuh jangan kekecilan banget. Jangan juga kegedean. Kalau misalnya lu public speaking di ruangan yang gede, baru deh lu mulai bisa kencengin volume lu. Karena kalau kepelanan takutnya audiens yang di belakang itu nggak kedengeran teman-teman. So, selain sesuaiin sama tempat, lu juga harus bisa sesuaiin sama audiens lu juga. Lu harus tahu nih, siapa sih audiens lu? Apakah itu anak SMA, atau mahasiswa, atau anak TK, atau anak SD, atau bapak-bapak, atau ibu-ibu, atau malah senior-senior kita yang udah lansia. Kan gak mungkin lo teriak-teriak pas lagi public speaking, tapi audiens itu lansia teman-teman. Kelima nih ya, lo harus pede pas lagi bicara. Semua tips yang gue ajarin tadi tuh bakal percuma banget kalau lo gak pede pas lagi bicara. Karena kalau lo emang pengen semua audiens nyimak pembicaraan lo benar-benar harus pede pas lagi ngomong. Jangan sampai lo gak yakin, gugup, atau takut. Ini red flag banget cuy kalau di dunia public speaking. Gak boleh gugup, oke? Misalnya, pas lo lagi jelasin sesuatu materi atau poin yang keren banget dan krusial banget, tapi lo nyampein penjelasan itu malu-malu gitu, takut atau gugup, ya percuma nggak jadinya kan? Poin yang lo sampein tuh jadi nggak keren-keren amat teman-teman semuanya. Audiens malah jadinya ngerasa kayak ini orang sebenarnya yakin gak sih sama apa yang disampaikan gitu, karena lo nyampeinnya setengah-setengah teman-teman, jadi agak kurang greget gitu ya. Oke, jangan sampai apa poin yang penting malah nggak tersampaikan, atau message-nya itu nggak nyampe karena intonasinya salah, karena kecepatan bicaranya salah, karena volumenya yang salah gitu, dan karena mungkin lu grogi gitu. So harus pede dan harus tepat semuanya. Nah, biar lu kelihatan pede pas lagi ngomong, lu harus latihan semaksimal mungkin sebelum lu tampil di atas panggung. Biasanya kalau gue pribadi H-1 atau H-2 hari itu bakal latihan di depan teman gue, sahabat gue, cewek gue, atau mungkin orang tua gue. Dan kalau mereka udah bilang bagus, gue biasanya bakal nambah pede teman-teman. Karena gini, persiapan yang matang itu bakal ngebantuin lo buat meminimalisir filler words kayak atau gitu kan ya. Dan biasanya filler words itu kan keluar ketika lo tuh lagi mikir atau bingung mau ngomong apa selanjutnya. Nah, ini nanti bakal gue bahas nih di video lainnya soal khusus banget tentang filler words teman-teman semuanya. So,
Itu tadi tips yang bisa gue kasih buat lo untuk bisa bikin suara lo jadi lebih emas dalam tanda kutip, dan orang tuh bisa lebih respect sama si public speakernya, which is itu lo. Dan gue percaya video ini bisa ngebantuin lo untuk jadi orang yang lebih baik lagi dalam hal public speaking. Dan kalau emang lo ngerasa itu juga terjadi di lo sekarang, lo coba subscribe gue. Dan kalau misalnya lo mau kontak sama gue atau in touch sama gue, bisa di Instagram gue di @davaspix atau TikTok gue di @davaspix. We'll see you in the next video tentang public speaking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.